Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Haikal TV Official. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi atau sharing ya cara mencetak dokumen hasil kita mengetik di Microsoft Office Word. Sebagaimana kita ketahui bahwa aplikasi Microsoft Office Word itu digunakan untuk membuat laporan atau istilahnya kalau kita ini ya untuk ngetik lah. Jadi di sana kita bisa membuat apapun, laporan, gambar dan sebagainya. Nah, di sana itu ada seperti kertas kosong yang kita isi, baik itu tulisan maupun gambar maupun yang lainnya. Seperti itu. Jika teman-teman sudah paham, pasti sudah mengetahui bagaimana cara mengetiknya ya. Nah, sekarang kita akan berbagi cara mencetaknya atau ngeprint tulisan yang telah kita buat sebelumnya ya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja ya. Saya akan praktekkan di sini. Oke, pertama-tama pastinya teman-teman buka dulu file yang akan di print. Apapun itu terserah teman-teman ya. Kita buka dahulu Microsoft Office Word-nya yang ada file kita yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, di sini saya sudah mempunyai 11 lembar hasil ngetik ya. Di sini ada tabelnya, ada titik 2, nomor dan sebagainya lah. Ini kan sesuai bagaimana kita menulis sesuatu ya gitu ya. Kalau yang seperti ini ya, modul ajar misalkan seperti ini, pasti ada susunannya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengeprint atau mencetak ini? Nah, teman-teman bisa lakukan melalui menu file ini, kemudian klik print. Nah, di sini muncul file mana yang akan kita print, atau bisa juga melalui shortcut yang ada di keyboard, yaitu dengan cara tekan CTRL di keyboard lalu Ctrl P ya. Maksudnya CTRL itu kontrol lalu P. Jadi teman-teman tekan dulu CTRL, jangan dilepaskan, lalu P, maka akan muncul seperti ini. Langsung saja kita print gitu ya. Nah, di menu print ini banyak sekali menunya yang muncul di sini ya. Yang pertama menu print. Nah, menu print ini berarti kita langsung ngeprint ini. Kalau diklik pasti akan keluar langsung di printer kita. Sedangkan untuk copies-nya ini untuk rangkapnya. Misalkan teman-teman ingin mengeprint Microsoft Office Word ini menjadi 2 rangkap, tulis saja 2. Nanti berarti 22 lembar ya, seperti itu. Ini fungsinya. Kalau satu ya defaultnya satu, ini berarti satu-satu yang keluar. Kemudian di menu printer muncul nama printan yang aktif atau yang selalu digunakan oleh kita. Jadi yang setelahnya aplikasi printer sesuai merek yang kita punya diinstal di sini, maka akan muncul nama-namanya di sini. Di sini juga ada PDF ya. Jadi teman-teman bisa ngeprint ini menjadi PDF, bisa juga pakai ini juga bisa PDF ya. Kalau mau ke PDF atau kalau tidak ada berarti ya yang misalkan yang ini ya. Pasti kalau tidak diinstal Nitro PDF ini tidak muncul di sini.
pasti munculnya hanya bawaan ini ya, yang bawaan dari menu print ini, defaultnya, kemudian sama yang ini, seperti itu. Jadi teman-teman tidak hanya ngeprint secara fisik, tapi juga print juga bisa secara software atau filenya saja, yaitu melalui PDF ya, seperti itu. Kemudian ada non apa terus ada ini ya, printer properties. Di sini bisa untuk melihat ukuran kertasnya apa yang ini, kemudian orientasinya landscape atau potret, kemudian kualitas gambarnya bisa, kualitas kertas maksudnya bisa standar, matte dan sebagainya, kan kita beda-beda. Kalau foto beda lagi kertasnya, seperti itu ya. Kalau ini defaultnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian mau berwarna mau hitam putih, tergantung teman-teman, seperti itu ya. Kemudian kalau di printer itu kita ada yang garis-garis, bisa pakai pembersih yang ini, seperti itu ya. Tinggal teman-teman klik saja, nanti tunggu sampai keluar. Nah, bisa di sini ya dicek kalau nanti printer teman-teman itu bergaris atau tidak, full hitamnya atau warnanya ada yang hilang, seperti itu bisa dicek di sini. Tapi kita fokus ke print ya. Jadi tadi sudah ada dua menu ya, menu print dan menu printer. Yang ada di print itu ada dua, menu print langsung dan device atau rangkapnya ada berapa. Kemudian yang menu printer itu ada nama printer yang aktif dan properti printer itu seperti apa di dalamnya, pengaturannya maksudnya. Kemudian di setting ada beberapa menu ya. Yang pertama ini ada pengaturan kita mau ngeprint seberapa banyak. Apakah semua akan di print 11 lembar ini? Kalau mau langsung 11 lembar ini kita langsung oke saja print. Seperti ini atau pengaturan di sini. Namun jika hanya ini, nah pakai current page dan posisi kursornya harus di posisi halaman tersebut. Kalau current page, jadi pasti di sini akan keluarnya ini ya, yang halaman yang ini. Namun jika pakai custom print, ini bisa custom, misalkan ini 11 lembar tapi kita butuhnya 5, tulis saja 1 strip 5 atau sampai 5, berarti yang di print akan keluar 5 lembar. Namun kita yang butuhnya itu misalkan hanya 3 lembar tapi acak, misalkan kita butuh halaman 1, halaman 5 dan 7, tulis saja seperti itu. Pakai koma supaya kebaca gitu ya, seperti itu. Sedangkan yang satu lagi yang tidak aktif ini, print selection itu, yaitu kita harus blok dulu file yang kita buat ini. Misalkan blok seperti ini, pasti yang akan ke print ini, yang di blok ini, halaman ini. Misalkan kita aktifkan ya, print selection ya, kan jadi aktif kan? Nah, pasti yang ini, yang ke print itu yang diseleksi, yang halaman ini. Tidak akan semua seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk ini print one sided, berarti hanya satu bagian ini ya. Biasanya seperti itu karena printer yang saya punya itu belum ada fitur bolak-baliknya. Jadi defaultnya seperti ini. Kalau yang manually print both side tidak ada. Kalau yang otomatis paling kita bolak-baliknya manual. Jadi misalkan ganjil dulu print, kemudian genap kita print di belakangnya seperti itu. Ini tidak aktif jika ininya diseleksi. Kalau diseleksi ini akan aktif. Ya, kita coba. Nah, ini jadi aktif. Jadi reload paper untuk dibolak-balik ya. Jadi mungkin ya, karena saya belum mencoba ya. Mungkin di sini kita print secara manual satu kali, masukkan lagi seperti itu ya. Karena kan beda dengan fotokopi yang sudah bolak-balik. Jadi kita scan yang pertama, balikkan lagi yang kedua, keluarnya nanti akan bolak-balik. Kalau printer kebanyakan yang sekarang ini, kalau yang murah itu pasti cuman satu bagian saja, depannya saja yang ada. Kalau mau yang ada belakangnya berarti kita harus print lagi secara manual, masukkan, maksudnya seperti yang ini. Cuman mungkin kalau pakai yang ini otomatis mungkin ya.
Tapi kalau saya, karena agak banyak yang di print biasanya, hanya pakai manual seperti tadi. Jadi saya print dahulu bagian yang depan, misalkan nomor ganjil, kemudian balikan lagi, masukkan lagi, pakai nomor genap gitu ya, untuk menu ini ya. Kemudian untuk menu collated, defaultnya seperti ini. Kalau teman-teman mau ini coba saja, tapi saya jarang gunakan ya. Rata-rata ini defaultnya. Mungkin kalau ada yang mau di print khusus pasti sewaktu-waktu digunakan seperti itu ya. Sedangkan untuk orientasinya kita itu tadi kan ada orientasi landscape dan portrait. Kalau berdiri seperti ini berarti portrait ya. Kalau ke samping berarti itu landscape ya, kalau ke samping gitu ya. Biasanya yang banyak tabel itu yang ke samping. Kemudian ukurannya ini akan otomatis muncul sesuai pengaturan yang kita buat di margin sini ya. Kan teman-teman biasanya dilihat di menu page setup ya di sini. Atau bisa juga diklik 2 kali pada ruler ini. Nah, ini kan default dari kita yang buat itu A4, pasti otomatis mengikuti ke sini juga A4. Sedangkan ini jadi custom margin oleh sendirinya gitu ya. Karena kita sudah custom, beda dengan yang bawaan, pasti yang normal seperti ini bakal geser lagi ini, bergeser lagi ke sini. Ukurannya pasti akan bergeser semua kalau diklik ini. Tuh kan kelihatan. Ya, seperti itu. Jadi bergeser jadi ke 2,54. Tapi kalau ke custom margin berarti sesuai yang kita buat tadi. Mau topnya berapa, buttonnya berapa, kemudian left-nya berapa, right-nya berapa. Seperti itu. Kalau custom itu sesuai keinginan kita. Kalau normal ya 254 itu bawaannya. Seperti itu kalau mau diganti-ganti. Tapi kan jarang kita ya. Jadi kita sudah buat sesuai yang kita inginkan di sini. Berapa, di sini berapa dan sebagainya ya. Disesuaikan seperti itu. Kalau untuk menu ini ya, kertas. Kemudian ini juga margin itu sesuai ukuran yang telah kita buat sebelumnya. Ini pasti akan mengikuti. Kemudian mau berapa halaman satu lembarnya? Mau 2, mau 6, tergantung teman-teman mau berapa gitu ya. Ini pilihan gitu ya. Tapi kan banyak digunakan itu yang satu page per sheet. Jadi satu lembar ini satu yang keluar ya. Kalau ini biasanya yang digunakan yang 2 nih. Biasanya yang untuk mencetak seperti buku ya. Jadi nanti kertasnya menjadi landscape dan di tengah-tengahnya pasti ada tulisan gimana lah buku seperti itu ya. Nah, namun defaultnya teman-teman seperti ini. Tidak ada yang dirubah. Tidak ada perubahan apapun ya, kecuali dalam settingan print ini dan ini. Kemudian ini ya, kalau printernya berbeda. Biasanya kalau kita sudah setting sebelumnya saat ngetik pasti tidak akan berubah. Palingan di print itu all atau sebagian atau hanya beberapa dan nama printernya, kemudian rangkapnya mau berapa, paling itu yang sering digunakan ya, seperti ya teman-teman. Jadi tadi kita buat dulu file dokumennya di kertasnya apa, misalkan A4 atau F4, kemudian langsung saja kita print, langsung muncul menu seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan nama printernya apa, rangkapnya mau berapa, di printnya mau semua atau sebagian atau hanya beberapa saja, kemudian bentuknya hanya sebagian yang bagian depan saja yang muncul, kemudian collatednya default biarkan seperti itu, orientasinya sesuai teman-teman itu landscape atau portrait, kemudian kertasnya mengikuti seperti ini, kemudian marginnya mengikuti ini.
ini juga the file, satu halaman, satu sheet, satu halaman gitu ya. Jadi satu lembar itu satu halaman gitu ya. Nah itu ya teman-teman, untuk cara ngeprint atau cetak dokumen hasil kita kerja di Microsoft Office Word ya, atau istilah kitanya mengetik di Microsoft Word ya. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.